Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kali ini kita akan membahas mengenai multivitamin yang akan membantu kita dalam meningkatkan daya tahan tubuh selama masa pandemi COVID-19. Nah, yang kita kenal multivitamin itu banyak sekali. Apakah semua multivitamin itu perlu kita minum? Nah, di sini kita akan bahas satu persatu cara penggunaan dan penggunaan vitamin sehari-hari. Apakah kita perlu memakannya semuanya atau sesuai dengan kebutuhan? Nah, yang pertama kali akan kita bahas adalah vitamin C. Nah, vitamin C ini kita juga kenal dengan nama lainnya adalah asam askorbat. Jadi vitamin C ini merupakan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh, namun tubuh kita tidak bisa memproduksi vitamin C ini. Sehingga kita harus mendapatkannya dari makanan-makanan yang kita makan. Nah, makanan-makanan seperti apa yang mengandung vitamin C? Yaitu biasanya beberapa buah dan sayuran tinggi vitamin C seperti jambu biji, jeruk, lemon, stroberi, brokoli, paprika, cabai, dan tomat. Nah, kemudian peran vitamin C ini seperti apa gitu kan? Nah, jadi peran vitamin C itu memelihara daya tahan tubuh kita sehingga vitamin C pun mampu membantu mempercepat proses pemulihan ketika kita sakit. Nah, kemudian selain itu juga ada beberapa riset yang mengatakan bahwa vitamin C ini selalu dipakai dalam terapi untuk mengobati influenza sehingga ada yang literatur yang mengatakan sekitar 50% gejala flu berkurang ketika mengkonsumsi vitamin C. Nah, kemudian selanjutnya juga ada beberapa case report dari Dr. Weber, seorang dokter ahli paru, bahwa beliau memberikan dosis sebanyak 1.500 mg vitamin C pada pasien yang dirawat dengan diagnosa COVID-19. Nah, kemudian juga Dr. Weber mengatakan vitamin C pada pasien virus COVID-19 juga bisa vitamin C pada pasien virus COVID-19 itu menurun drastis sehingga membutuhkan intake yang lebih banyak dari penggunaan biasa. Nah, berikut ada aturan konsumsi vitamin C pada orang yang defisiensi atau kurang vitamin C. Ada yang vitamin C yang dalam bentuk ampul dan vitamin C dalam bentuk tablet. Nah, contohnya vitamin C dalam bentuk ampul pada usia dewasa itu hanya dikonsumsi sebanyak 200 mg per hari. Sedangkan vitamin C dalam bentuk tablet, contohnya pada dewasa, itu hanya dikonsumsi sebanyak 200 mg per hari dalam 4 dosis yang terbagi. Nah, berikut juga ada aturan pakai dari dosis vitamin C sehari-hari untuk kita preventif atau penanggulangan agar kita tidak sakit. Nah, contohnya pada wanita dewasa usia 19 tahun itu kita ternyata hanya butuh 75 mg per hari. Artinya tidak butuh dalam dosis yang tinggi untuk pencegahan di awal-awal penyakit. Nah, kemudian ketika kita minum terlalu banyak vitamin C, ternyata juga ada bahayanya. Walaupun pada dasarnya vitamin C tersebut merupakan multivitamin yang aman, tidak menimbulkan efek samping, tapi jika diminum dalam melebihi dosis yang dianjurkan, ini dapat menyebabkan gejala-gejala seperti mual, asam lambung naik, kemudian esofagitis, kram perut, sakit kepala, diare, dan insomnia. Selanjutnya yang kedua multivitamin yang akan kita bahas adalah zinc. Nah, zinc ini merupakan zat mikro yang penting bagi berbagai reaksi metabolisme di dalam tubuh yang fungsinya membantu dalam kekebalan tubuh sebagai antioksidan. Nah, peran zinc pertama adalah meningkatkan sistem imun, kemudian sebagai antioksidan dan sebagai pembentuk material dan struktur sel. Kemudian siapa saja sih yang harus minum zinc? Kemudian siapa yang beresiko defisiensi zinc? Jadi pada dasarnya orang yang beresiko defisiensi zinc adalah orang lanjut usia dengan penyakit-penyakit penyerta seperti kardiovaskular, diabetes mellitus, kemudian penyakit pernapasan kronik, hipertensi, dan berat badan berlebih serta kanker. Nah, kemudian makanan-makanan apa sih yang mengandung zinc atau kaya zinc? Seperti ada makanan laut, kemudian daging-dagingan, ikan-ikanan, telur, kacang-kacangan, dan sereal. Nah, makanan-makanan ini merupakan makanan yang kaya akan zinc. Nah, kemudian apa hubungan zinc dengan pasien COVID-19 atau COVID-19? Jadi, pada pasien COVID-19 terjadi penurunan respon imun karena adanya inflamasi. Sedangkan zinc meningkatkan sistem imun. Oleh karena itu, dapat digunakan sebagai salah satu multivitamin yang dikaitkan dengan COVID-19. Kemudian berikut adalah dosis dan aturan pakai dari penggunaan zinc. Contohnya pada pria dewasa, ternyata pria dewasa dalam asupan sehari-hari hanya butuh 11 mg per hari. Nah, sedangkan contohnya pada wanita dewasa hanya butuh 8 mg per hari. Nah, kemudian apakah boleh zinc itu diminum berlebihan?
Nah, kita perlu hati-hati, jadi hati-hati jangan sampai meminum zinc secara berlebihan, karena dosis yang melebihi total intake harus dihindari dapat menimbulkan gejala toksisitas zinc. Nah, overdosis dari zinc dapat menimbulkan defisiensi Cooper, kemudian juga bisa pusing, mual, serta sakit kepala. Nah, dosis yang dikatakan berlebihan adalah 30 mg per hari selama 6 minggu. Kemudian vitamin yang ketiga yang akan kita bahas adalah magnesium. Nah, magnesium ini juga zat mikro yang terlibat dalam 300 aktivitas biologis yang berperan pada lebih dari 600 reaksi enzimatik. Nah, kemudian makanan apa saja sih yang kaya dengan magnesium? Ternyata makanan yang kaya magnesium adalah coklat hitam, alpukat, tahu, kacang mete, gandum utuh, dan ikan. Kemudian peran magnesium atau fungsi magnesium sendiri adalah untuk kadar elektrolit yaitu sebagai kalium. Kemudian juga berperan dalam sintesis hormon paratiroid dan metabolisme vitamin D. Kemudian apa hubungan magnesium dengan COVID-19? Nah, pada pasien COVID-19, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, terjadi penurunan respon imun karena inflamasi berat, sehingga terjadi pelepasan sitokin berlebihan yang menyebabkan yang seharusnya magnesium berperan dalam modulasi sistem imun, terutama interleukin 6. Nah, kemudian beberapa penelitian terkait, yaitu dari Ton et al. 2020, dia melakukan evaluasi terhadap pemberian vitamin D, vitamin B12, dan magnesium pada pasien COVID-19 dengan usia lanjut. Nah, hasil penelitian menunjukkan suplemen ini menurunkan angka kebutuhan terapi oksigen perawatan di ICU. Kemudian, sebenarnya siapa yang harus minum magnesium? Nah, yang beresiko defisiensi magnesium pada dasarnya adalah anak di bawah 9 tahun, kemudian orang lanjut usia, wanita hamil, dan ibu menyusui. Sehingga berikut adalah aturan pakai untuk magnesium sesuai dengan angka kecukupan gizi secara general. Pada orang dewasa kebutuhannya adalah 350 mg per hari, sedangkan untuk anak-anak contohnya pada usia 1-3 tahun sekitar 65 mg per hari. Artinya, apakah boleh minum magnesium berlebihan? Nah, ketika minumnya berlebihan, perlu kita pertimbangkan bahwa dosis yang tinggi dapat mempengaruhi fungsi ginjal, kemudian melebihi kapasitas ekstraksi ginjal, sehingga dapat dosis yang berlebihan dalam konsumsi magnesium dapat menyebabkan diare. Nah, selanjutnya, multivitamin yang akan kita bahas selanjutnya adalah kalsium. Jadi kalsium ini merupakan juga mineral yang penting bagi tubuh, terutama untuk kesehatan tulang dan gigi ya. Kemudian mineral ini juga dibutuhkan untuk memelihara kesehatan serta fungsi jantung, syaraf, dan pembekuan darah. Nah, kemudian dari mana kita bisa mendapatkan kalsium sehari-hari? Jadi kalsium juga didapatkan dari makanan seperti susu, produk olahan susu, sayuran hijau, sarden, serta salmon. Sedangkan kebutuhan kalsium tubuh kita per hari sebenarnya adalah 1.300 mg per hari. Kemudian namun asupan kalsium orang Indonesia itu ternyata masih rendah, yaitu sekitar 342 mg per hari. Kemudian berdasarkan AKG atau angka kecukupan gizi normal, contohnya pada usia 19-50 tahun sebenarnya kebutuhannya adalah 100 mg per hari, sedangkan pada wanita hamil juga termasuk 1.000 mg per hari, sedangkan pada lansia atau di atas 50 tahun itu tetap 100 mg per hari. Nah, suplemen kalsium ini dibutuhkan jika asupan kalsium dari makanan tidak cukup. Jadi kalau kita merasa asupan makanan kita baik, maka kita tidak butuh suplemen kalsium. Nah, selanjutnya adalah vitamin D. Ya, ini ada multivitamin kelima yang akan kita bahas, yaitu vitamin D. Jadi vitamin D itu apa? Jadi vitamin D merupakan sebuah vitamin yang larut lemak yang berperan dalam penyerapan kalsium fosfat dalam tubuh. Artinya kalau kita punya kalsium pun tapi vitamin D-nya rendah, maka penyerapan kalsium tadi tidak akan secara sempurna atau efektif. Nah, kemudian siapa sih orang-orang yang beresiko mengalami defisiensi vitamin D? Tentu saja orang yang jarang dapat paparan sinar matahari, kemudian orang lanjut usia yang berkulit hitam, kemudian dengan obesitas, memiliki gangguan ginjal dan hati, serta mengkonsumsi obat-obatan yang mengganggu metabolisme vitamin D. Nah, kemudian vitamin D ini selain dari sinar matahari, kita dapatkan dari mana?
Jadi vitamin D ini sebenarnya paling banyak dari sinar matahari yang dianjurkan pada pukul 9 WIB, paling lama 15 menit. Namun ketika kita kurang sinar matahari, makanan lain pun seperti ikan, telur, ayam, jamur susu, sereal dan oatmeal itu merupakan sumber vitamin D. Selain itu juga ada suplemen vitamin D dalam bentuk vitamin D2 atau D3 yang dapat dikonsumsi. Kemudian hubungan vitamin D dengan COVID-19 yaitu dalam beberapa studi klinis dikaitkan keadaan pasien dengan vitamin D. Jadi vitamin D diduga berperan dalam modulasi sistem imun dan menghambat pengeluaran sitokin proinflamasi dan meningkatkan sitokin yang bersifat antiinflamasi. Nah, kemudian dosis yang dianjurkan untuk minum vitamin D, jadi orang yang beresiko defisiensi direkomendasikan sebanyak 1000 sampai 4000 IU. Namun kalau untuk vitamin D untuk bayi sekitar 400 IU, sedangkan bagi orang dewasa normal itu sekitar 600 IU. Nah, ketika dosisnya terlalu tinggi, ternyata juga ada bahayanya. Bahayanya ternyata bisa mual, penumpukan kalsium, muntah, hilang nafsu makan, konstipasi, lemah, kemudian juga bisa menurunkan berat badan, mulut kering, sensasi logam di mulut, sakit kepala, kerusakan ginjal, dan gangguan irama jantung. Nah, oleh karena itu, sebelum kita memakan atau mengkonsumsi suplemen vitamin D, sebaiknya konsultasikan juga kepada dokter atau ahli gizi terkait dosis yang dipakai serta efek samping yang mungkin timbul sesuai dengan kondisi kesehatan serta gaya hidup teman-teman semua. Sekian pemaparan kami mengenai multivitamin yang dipakai selama masa pandemi COVID-19. Semoga dapat memberi manfaat untuk teman-teman semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.